Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita lagi. Saulan bukan cerita. Saulan lebih. Terakhir ngantos kiai kenging santai malam. Seling. Konsumen. Baik. Ketika aku datang ke pondok, setelah selesai dari rumah Pak Lurah, diantarkan Pak Lurah, aku dapati kiai sedang sakit. Nah, singkat cerita, Pak Lurah yang waktu itu duduk tidak jauh dari tempat kiai duduk, ya, kemudian disapa oleh kiai. Akhirnya Pak Lurah mendekati kiai dan bersalaman takzim kepada beliau. Baik. Aku yang sebagai murid ini tidak henti-hentinya mengagumi guruku kiai pun. Kiai yang tidak kepincut dengan tetek bengek masalah jabatan, baik itu presiden, menteri, jenderal, ya. Semua bagi kiai biasa saja, sama saja. Tidak akan kita tahu kiai tunduk, nunduk, menjilat-jilat kaki mereka, ya. Mungkin bukan jilat dalam arti yang sebenarnya, bukan, ya, tunduk maksudnya. Lebih kagum lagi ketika kiai, ya, adalah sosok yang tidak membedakan antara diri beliau dengan santri. Tidur bareng santri, makan bareng santri, ya. Ini jarang orang kiai maem bareng kali santri ini. Mungkin nanti kalau bonate bareng karo kangkang nanti digodhong. Kiai yang waskita tahu segala macam keadaan orang yang ada di depannya. Yang bonate kula aturake, apa yang telah mereka lakukan sejak mereka lahir sampai duduk di depan beliau, kiai tahu. Tanggal, hari, tahun kelahiran, hari lahir, tahu semua. Kiai begitu tawadhu. Kiai yang tidak pernah mengaku seorang kiai. Bahkan sebutan panggilan kiai niku disematkan oleh orang-orang yang datang kepada beliau. Orang kok aku itu kiai, tak kok ngomong. Dan setahuku beliau itu jarang sholat di masjid, tidak pernah menjadi imam masjid. Pernah satu hari, waktu itu pada hari Jumat, aku dipanggil kiai untuk memijit kaki beliau. Kiai bilang, aku disuruh Jumatan nanti saja bareng sama beliau. Aku duduk memijit kaki kiai. Tanpa aku sadari, aku tertidur. Aku benar-benar tidur pulas sambil tanganku masih memijit kaki kiai. Dan kaget ketika aku mendengar suara adzan yang benar-benar keras seperti speaker nempel di telingaku. Allahu Akbar. Nempel. Macam guyu adzan. Spontan aku bangun, jengkelek sambil mengejap-ngejapkan mata. Kulihat kanan kiri sudah banyak orang. Ada yang duduk, ada yang sholat, bahkan banyak yang memanggilku, yang melihatku dengan pandangan aneh. Waktu itu aku masih memijit tangan kiai
semua orang menghadap kiblat, aku menghadap ke timur. Nah, aku menghadap kiblat. Aduh, isen kan? Mas Ian, kamu mundur dulu ya, kata Kiai, melihat arah muka kebingunganku. Iya Kiai, aku segera beranjak menuju tempat wudhu. Waktu itu ada juga seorang laki-laki setengah baya yang sedang mau mengambil air wudhu. Tuhan diri dia. Paman, saya mau tanya. Iya Dek, tanya apa? Kalau boleh tahu ini desa mana, daerah apa? Daerah mana? Dia melihatku dengan pandangan mengeritik. Adik bukan orang sini ya? Bukan Pak, bukan Paman. Oh pantas. Ini daerah Kalianyar di Kuningan. Oh Kuningan Pak, Paman ya. Iya. Oh iya makasih Paman ya. Sama-sama Dek, kata Paman. Aku masih tak habis pikir kok bisa ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba aku sampai di Kuningan. Nah sudahlah, aku segera mengambil air wudhu dan kembali ke tempat Kiai duduk. Selama sholat, aku masih berpikir, kok bisa-bisanya sekarang aku lagi di Kuningan. Benar-benar hal yang tidak masuk akal, pikirku. Jelas-jelas ini bukan mimpi. Beda ketika aku ya, dulu diajak oleh Kiai ke Dayak. Waktu itu mimpi. Meskipun pada akhirnya hal itu nyata. Aku tahu itu nyata. Tapi yang sekarang saat ini ku alami, ini benar-benar bukan mimpi. Lu ngetes. Ini benar-benar nyata, wajar sewajar-wajarnya. Selama sholat sampai selesai ya, aku tidak berani meninggalkan tempat Kiai. Khawatir ditinggal aku gak bisa mulai. Sampai sholat Jumat selesai, semua orang telah pulang, aku masih duduk menyamping Kiai. Mas Ian, ini namanya ilmu Rogo Sukmo, ilmu tingkat menengah. Tingkat di atasnya lagi ada yang namanya ilmu melipat bumi. Kita bisa sholat di Mekah. Di atasnya lagi ada ilmu supaya kita bisa menjadi banyak. Jadi bisa sholat kemana-mana. Dan ilmu yang paling rendah dari yang tadi adalah ilmu melepas sukma. Sukma kita lepas dari raga. Mas Yan, sekarang pejamkan matamu. Aku segera memejamkan mata. Beberapa detik kemudian Kiai bilang, sudah Mas, buka matanya. Seketika aku sudah sampai di tempat Kiai lagi. Kiai, apa bisa saya mempelajari ilmu ini? Penasaran. Semua orang bisa Mas. Semua orang bisa mempelajarinya. Syaratnya harus menjalankan puasa dan waktu yang baik. Sebenarnya ilmu Allah itu amat sangat luas, amat teramat banyak. Jikalau semua air yang ada di dunia dijadikan sebagai tinta, ranting-ranting pohon yang ada ini dijadikan sebagai penanya, digunakan untuk menulis ilmu Allah. Kemudian umur kita mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat ini tidak akan mampu digunakan untuk menulis ilmu Allah, digunakan untuk mengamalkan, digunakan untuk mempelajari. Ilmu sekian tahun lamanya tidak akan cukup. Orang Islam saja kalau mau benar-benar mempelajari ilmu Allah sebetulnya tidak perlu merasa takut kelaparan. Gak ngarang di kalian.
merasa sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Orang ngomong galau. Tapi karena kita pada saat ini sudah dijajah oleh kepentingan, sudah tersihir oleh perhiasan dunia, jadi ilmu Allah itu seakan-akan tidak diperlukan lagi. Aslinya ngono gak perlu pesawat, ada ting, kita pada saat ini kebanyakan iman hanya sampai di lisan, tidak sampai melewati tenggorokan, apalagi ke hati. Jangankan mendapatkan ainul haq, dengan mata telanjang ini melihat pun seakan-akan buta. Kata dia, aku hanya mangguk-mangguk saja mendengarkan penjelasan kiai. Dan saat mengalami kejadian itu, kebetulan aku masih menjalankan puasa tingkatan 41 hari. Memang ilmu dari kiai ini aneh, tidak pernah diajari kanuragan, tidak aneh-aneh. Kita hanya diajari tentang amaliyah, cara membersihkan hati, cara mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu pun hati kita tanpa mengharapkan balasan apapun. Bahkan kita ibadah ini tidak menganggap bahwa yang kita lakukan itu ibadah. Semua dibiarkan mengalir begitu saja, seperti air yang mengalir di sungai, kadang lancar, kadang menghantam batu, kadang tersiok-siok natap ranting-ranting. Tapi semuanya ini akan bertemu di satu titik muara, yaitu laut ma'rifat, laut hikmah, laut kesempurnaan. Di antara para santri, mungkin aku yang paling getol dalam puasa, dalam menjalankan waktu. Aku masih ingat waktu pertama kali menjalankan puasa 21 hari. Tingkatan pertama. Jadi tingkatan pertama 21 hari, tingkatan kedua 41 hari. Karena memang mondokku ini sambil kerja, jadi aku bekerja di Jakarta. Upah dari kerja ini aku pakai uang saku di pondok untuk makan, bayar iuran, beli sabun, dan lain-lain. Waktu itu aku mendapatkan tawaran untuk melukis airbrush di daerah Cipinang Benda, Wong Jakarta ngerti? Enten Jakarta, enten. Oh iya, siapa jenenge? Daerah Cipinang Indah. Karena mendapatkan tawaran itu, aku pun berangkat dari pondok. Sampai sana aku mencari kontrakan. Kesana sini mencari kontrakan, tapi kebanyakan tempat yang kudatangi ini harganya ini di atas isi kantongku, tak cukup. Padahal aku harus ngirit. Aku masih mencari kontrakan. Seharian aku cari, naik angkot, turun angkot, tanya sana sini, hingga sampailah aku di daerah Duren Sawit, Jatinegara. Di sana aku bertemu seseorang. Dia bilang ada rumah yang dikontrakan, yang harganya ini murah. Dia seorang ibu-ibu. Dia bilang, tapi hati-hati mas ya, yang ngontrak di sana itu pada nggak kerasan loh, banyak hantunya. Sambil memasang mimik wajah yang bertitik ngeri. Aku pun mendatangi rumah kontrakan sesuai petunjuk ibu-ibu tadi.
ini anak pemilik si kontrakan, anak si pemilik kontrakan, seorang pemuda. Mas, kalau mau menempati ya ditempati saja, tidak usah bayar, gratis. Nah, kata pemuda, anak pemilik kontrakan. Loh, kok bisa gitu mas? Kok gratis? Ya selama ini kami repot mas. Setiap ada orang yang datang ngontrak di sini, mereka itu selalu pulang karena nggak kerasa. Alasannya aneh-aneh, ada yang nyawa, ada inilah, ada itulah. Uangnya diminta lagi, padahal uangnya sudah keburu kata pakai. Ya kami yang repot. Uang sudah dipakai, ternyata diminta lagi. Apa emang benar mas di sini ada hantunya? Kataku. Sambil melihat kamar-kamar. Kulihat kamarnya ini rumahnya cukup besar. Di belakang ada kamar mandi, ada WC, bertingkat, ada ruang tamu, ada TV-nya. Ya apa benar mas ada hantunya? Ya gimana ya? Kalau saya sih nggak percaya hal kayak gituan mas ya. Tapi ya takut aja kalau bener ada, takut dicekik. Duh, gimana kok? Katanya nggak percaya, tapi kok takut dicekik. Ini bener sih. Oke, aku pun akhirnya menyetujui, ya, setuju. Ya rezeki emang gak kemana. Kalau memang rezeki itu sudah dicatat untuk kita, ya, mau bagaimanapun, ya, dibuang sejauh apapun akan tetap kembali ke kita. Ya. Rumah segede ini bertingkat, ya, fasilitas lengkap, disuruh menempati gratis ya, oke. Masuk orang dulu. Bon. Aku pun segera bekerja beres-beres rumah. Buat bak mandi, ngepel, nyapu, sulak-sulak. Kulihat ruang tamu ada televisi. Wah ya sopo sih nggak kerasa nek kayak ini. Ada gratis itu. Tapi aku ngontrak ini nyari tempat tinggal ini hanya untuk sementara sampai pekerjaanku di Cipinang itu selesai. Ini nggak butuh waktu lama. Bon. Selesai beres-beres, keesokan harinya aku pergi bekerja garap granit, membuat motif di tembok dan tempat-tempat yang memang sudah ditunjuk titik-titik tertentu untuk pelukis. Selain bekerja, aku puasa di siang hari. Siangnya puasa, malamnya wirid. Wiridnya itu nggak terlalu banyak, macamnya nggak banyak-banyak, tapi ya mungkin hitungannya yang lumayan ribuan. Untuk puasa 21 hari ini wonten 4 bacaan. Bacaan pertama dibaca 1000 kali, kedua 12.000, ketiga 12.000, ketiga 9.999. Kalau puasa naik lagi tingkatan kedua 41 hari, bacaan pertama 1000 kali, kedua 24.000 kali, ketiga 24.000 kali, ketiga 100 kali. Agak aneh, 4 bacaan Pak. Bacaannya agak panjang-panjang. Nah, tak terasa 20 hari sudah berlalu. Dan hari ini adalah puasa ke-21. Hampir selesai puasa tingkatan pertama. Dari ilmu yang diajarkan oleh kiai, puasa ini puasa dasar, paling dasar. Setelah ini selesai, aku akan naik ke tingkatan berikutnya, 41 hari. Setelah itu naik lagi 3 bulan, naik lagi 7 bulan, kemudian 9 bulan, 1 tahun setengah, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Semua harus dilakukan secara berurutan.
Jadi semisal selesai puasa 21 hari, mau naik ke 41, ini boleh dijeda dengan apa ini? Tidak harus langsung. Boleh harian, boleh mingguan, boleh bulanan, boleh tahunan, bebas. Boleh. Setelah menempati rumah kontrakan ini beberapa hari, aku merasa ya tidak ada yang aneh, adem ayem aja, tidak terjadi apa-apa. Aku lebih memilih kamar atas dekat kamar mandi supaya kalau ada apa-apa gampang. Walau kadang aku seringkali ketiduran di ruang tamu waktu nonton TV. Jadi TV ini yang nonton aku. Malam ini ya, adalah wirid terakhir puasa 21. Setelah sholat isya, aku duduk bersila, siap-siap wirid. Tasbih di tangan kananku, counter di tangan kiriku. Duduk ku buat sesantai mungkin, karena memang nanti duduknya cukup lama. Bisa jadi selesai ini 3-4 jam baru selesai. Duduknya gak penak ya, bimbingan gak mau sikile sampai sirai bimbingan kabeh. Napasku tarik panjang. Nah, udah ngoten ya. Ku simpan di perut. Saya wis lemu ya tambah lemu. Bebarengan ya. Terus aku apa ini ya? Tarik nafas panjang, ku simpan di perut. Nah, kemudian aku mulai membaca aurat. Ku tahan nafas, perlahan-lahan nafasku keluarkan, sangat perlahan, sampai aku sendiri tidak mendengarkan suara desah nafasku. Mulutku tertutup. Jadi oleh wirid niku bibir tertutup, lidah dikunci, diunggah mundur, munggah. Ya, kok mataku terpejam, sementara hatiku masih membaca wirid terus menerus tanpa henti. Setelah semua nafasku keluarkan, diam sejenak, ulang terus pikir semacam itu. Begitu terus sampai selesai. Dalam batinku, sambil mata terpejam, aku melihat gelap yang amat pekat. Semua ruangan kulihat gelap, jauh tak berujung. Dari jauh kulihat setitik cahaya. Aku seperti meluncur melesat ke arah cahaya itu. Wah, ya. Aku masuk ke dalamnya. Ketika masuk ke cahaya itu, semua yang asalnya gelap berubah menjadi bercahaya menyilaukan. Warnanya merah, hijau, kuning, biru, dan masih banyak lagi berbendera. Lalu aku terseret ke satu cahaya, berputar di dalamnya. Sampailah aku di sebuah ruangan yang amat lembut. Suasananya mendamaikan. Kurasakan suasana damai itu mengalir ke seluruh tubuh. Kadang aliran yang mengalir ini kuarahkan ke bagian-bagian tubuh yang kurasa pegal-pegal. Setelah kualiri hawa itu, seketika pegalnya hilang. Tiba-tiba kurasakan ada
Angin keras berhembus menampar sekitarku. Mus, mus, mus. Aku masih duduk bersila, tenang. Angin semakin keras. Mus, mus. Sampai pakaian yang kupakai ini berkibar-kibar. Angin bentrang ya. Sekejap konsentrasiku buyar karena angin yang berhembus tadi. Karena waktu itu aku berpikir, ini angin datangnya dari mana? Pintu sudah kututup, jendela sudah kukunci. Terus angin konti. Tapi cepat-cepat aku segera membangun konsentrasiku lagi, fokus. Aku kembali hanya dalam wiridku hingga akhirnya wiridku selesai dan tidak terjadi apa-apa, angin hilang. Selesai wirid, aku melipat sajadah. Aku pergi ke ruang tamu untuk menonton TV sambil tiduran. Tak terasa aku tertidur. Waktu tidur, aku dengar suara ledakan di atas genteng. Aku pun terjaga dari tidurku. Yang sing jantungan ya. Dan duit jantung kabeh ini. Ngapunten kabeh. Suaranya keras sekali. Mungkin ini mimpi. Meledak malih 2 kali. Wah, ini kayaknya bukan mimpi ini. Setengah sadar aku mikir, apa konsleting listrik ya? Terus mulai. Tapi kalau konslet kok masih ada cahaya dari kamar sebelah, seharusnya kan semua gelap. Oh berarti ini bukan konslet. Peduli amat lagi gak peduli. Ya. Aku coba memejamkan mata lagi, tapi tidak bisa tidur. Soalnya gak dipeduliin amat. Tapi tetap aku usaha merem. Baru beberapa menit aku memejamkan mata, aku dengar ada suara di dekat telingaku. Walau kata-katanya ini tidak begitu jelas, tapi membuatku kaget. Wong aku nang kamar iki dhewean, nang ruang tamu dhewe kok ana suara bisik-bisik. Aku pun segera membuka mata. Kaget. Ternyata di depan mataku nampak sesosok orang tua yang jelek sekali. Ya, jelek kan biasa ono sekali, ngomong menilai. Kulihat di wajahnya ini dipenuhi jenis bisul-bisul bergelambir penuh nanah. Kepalanya botak. Hanya ada beberapa helai rambut yang keluar dari kepalanya. Bukan upin apa. Wah, celaka, ini orang gila dari mana ini? Barangkali dia orang gila yang masuk ke kamar. Setelah aku membuka mata dan sosok yang melihatku tahu kalau aku melihat dia pun mundur. Aku bangkit. Siapa kamu? Orang edan dari mana kamu? Tanya aku membentak. Orang itu masih mundur lagi, sambil mengkoceh dengan bahasa yang tidak jelas. Jika aku tak buat cekcok itu tak jelas bahasanya.
bangun sambil mengepalkan tangan. Mau tak hentam wajah orang itu. Aku maju, dia mundur, maju, mundur, maju, mundur. Aku kejar orang itu sambil melayangkan bokmu, seret. Namun dia melompat, dia lari, melompat, nempel ke arah tembok. Ketika dia menabrak tembok, hilang, hilang di balik tembok. Ku hampiri tembok yang tadi dipakai untuk meloncat si orang tua tadi. Uraga, gedok, terus kok tembus? Buang kamu kan? Wah, gak beres ini, pasti jin. Tapi kok aneh, kok ono jin wedi karo aku. Logikanya kan, aku sing kudune wedi karo dhek. Wong dhek rupane koyo ngono. Wong aku gandeng ngene kok malah diwedeni. Nah, ya. Aneh. Kau lihat waktu itu jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku sudah tidak bisa tidur. Tapi aku kembali lesnya sambil menatap tembok yang tadi tempat orang tua tadi menghilang. Sopo ini? Baik, sama saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.